ini perlu dukungan semua pihak. Soal itu mari kita jadwalkan saja kapan. Untuk yang pertama yaitu untuk penyemprotan, karena ini sangat penting supaya ada action masyarakat juga masyarakat. Tapi untuk langkah untuk jangka panjangnya kalau disetujui mungkin dibentuk semacam pertunjukan pengusaha dan sebagainya, minta dukungan juga dari Kades. Pak Kades ini saya kira tahu siapa pengusaha-pengusaha yang berada di wilayahnya. Dan sekali-sekali mungkin di akhir tahun atau mau buka, juga kalau di Jawa itu buka giling, musik giling ya. Kalau perusahaan-perusahaan di sini mungkin ada wayang, mungkin dari paguyuban itu mengatakan sedikit menghibur pada masyarakat ini juga Pak. Ada hiburan, ya mungkin sekedar itu Bapak. Saya mohon maaf agak panjang sedikit, namun tidak yang penting intinya mari kita sesegera mungkin mengadakan kapan untuk dan kalau memang perlu tidak lanjut untuk bahas langkah-langkah berikutnya ya monggo. Terima kasih. SPRD dulu ikut. Ya, jadi sudah kita dengarkan bersama, sudah kami kasih tiga bersama. Jadi seperti ini langkah yang kita bahas, karena saya sudah sempat bicara dengan tokoh sebelum acara ini dimulai. Tadi saya sempat bicara dengan pemerhati, dengan tokoh. Urusan hari ini Pak Camat, urusan jalan licin, ya, mengenai lahan garapan atau hal apa itu nanti kita lakukan audiensi lain yang seperti itu, supaya kita membutuhkan langkah tepat, sudah langkah awal. Nah, karena dilihat dari semua ini para pelaku, dan kalau yang di bawah urusan Pak Kades itu pedagang yang di bawah itu mereka menyatakan siap, kan seperti itu. Nah, kami kembali ke sama perusahaan-perusahaan, mereka siap, kan seperti itu. Dibutuhkan itu kalau malam kemarin satu desa itu paling tidak 4 damkar. Ketika melakukan penyiraman satu desa, berarti kalau 2 desa itu 8, dan kalau langsung dilakukan 1 kali kan ya Pak ya. Tapi seperti ini Pak, seperti ini pengalaman saya kemarin, kita bukan menghitung itu bukan per damkar, bukan hitungannya, tapi paling tidak kita memperhatikan mereka kan ya, seperti itu. Bukan satu damkar itu nilainya berapa, enggak gitu damkar. Nanti saya juga perlu bicara dengan damkar, sanggup enggak mereka datang 4 kali, maksudnya satu desa itu 4 kali langsung dikirim habis 2, karena damkar itu yang standby itu, yang ready itu 3 Pak Kapolsek. Di kantor damkar itu 3, tapi kalau keluar itu harus 2. 1 itu tidak bisa keluar, 1 itu harus standby di kantor, karena seperti itu. Nah, saya kan juga perlu bertanya kan seperti apa, seperti itu. Cuma kalau memang sudah disepakati, besok pagi, besok malam itu sudah harus dilakukan. Besok pagi saya kasih kabar sama para perusahaan-perusahaan itu, supaya ini tidak jadi kesemrautan. Biar kami nanti dari unsur kecamatan yang akan membagi, gimana kira-kira. Saya nanti mau rebut sama Pak Kapolsek, Pak Ramil untuk membagi kan seperti itu. Apa yang harus disiapkan dari perusahaan-perusahaan itu kan seperti itu. Berikut juga pedagang-pedagang di bawah. Nah seperti itu. Karena ya nanti dipelorkan juga Pak, biar sama-sama tahu kan seperti itu. Karena biar tidak ada dusta di antara kita kan seperti itu. Betul. Karena repot Pak, di camat kalian kan, Kapolsek kalian kan, dan ramai kalian kan repot. Jing akun polmoso camat-camat selain, mau camat kalian kan sebesar minyak ya, mate lah. Garam sama saya tetap asing Pak, mau 100, saya kepel, 1 truk, kesampean semua minyak manis. Jadi biar saja, tapi saya tidak merasa lagi itu, ini demi kemaslahatan umat. Seperti harapan tadi Mas Edi, semoga nanti memang kedepannya ada perubahan seperti itu. Berikut masalah CSR, berikut apa, toh tidak apa-apa kan ya Pak ya, camat ikut tahu seperti itu. Jadi supaya tidak ada juga ketika ditanya
Sebenarnya ada sudah dari PT Garam. Selama ini kan CSR itu sudah ada. Cuma karena keterbukaannya, karena pemberitaannya atau dari framing ini loh yang sudah dilakukan kan tidak ada kan seperti Tidak itu. ada. Jadi akhirnya mereka tidak tahu kan seperti itu. Jadi kalau ada keterbukaan seperti yang disampaikan sama Pak Garsindo tadi, Pak Fajar itu, kalau ada satu paguyubannya, jadi memang langsung jadi satu loh Pak. Jadi aksinya katanya jargonnya kan BUMN hadir bersama, Hadir untuk negeri. hadir untuk negeri kan seperti itu. Nah perusahaan-perusahaan yang lain bisa dompleng. Garsindo hadir untuk rakyat. Nah, kayak gitu. Garsindo kuat bersama kecamatan. Perak saya Pak, kayak gitu. Mantap, Ya, mantap. kalau di ininya TNI kuat bersama BRI katanya. BRI kuat bersama TNI. Ini cok minyak sila. Gitu. Oke, saya bingung ini kecamatan kalian kan. Pak Camat kuat musuh sapar tadi si kuat. Jadi seperti itu. Jadi harapannya nanti mengenai kedepannya urusan masalah hal-hal lain, masalah Bali, masalah lain, nanti kita duduk bareng. Saya yakin semua perusahaan yang hadir di sini ini terbuka, kan seperti itu, terbuka. Selama memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan, kan seperti itu. Kalau memang kita masih bisa rembuk, kita rembuk. Ini barusan saya dapat kiriman dari Pak Awi, lahan yang di pinggir jalan, ya, Pak, ya? Berarti apa ya? Sepanjang jalan dari Marengan Laut sama pinggir Papas. Tak pikir minta nomor rekening ya nomor, ngirim sertifikat. Bercanda. Iya, supaya tidak ini, tidak kaku Pak ya. Jadi intinya semua perusahaan di sini perlu disampaikan sama perwakilan desa pinggir Papas Karanganyar bahwa semua perusahaan yang hadir yang terundang di sini siap ikut andil dalam mengatasi jalan licin. Gimana Pak? Seperti itu Pak ya. Nah, besok akan kami sampaikan jadwal penyiramannya. Seperti itu Pak ya. Karena saya butuh koordinasi juga dengan Damkar. Nanti bisa dibantu Pak Fajar, kebetulan ini PLT Kasatpol PP memang. Wow. Jadi kalau Perak Damkar punya anak buah naga kapi kan kayak gitu. Dia siap-siap sakitnya mungkin. Jadi Damkar Raga Sambil. Minta lah itu. Minta rokok. Namui ke Garsindo. Minta rokok. Jadi seperti itu. Dan Pak Kepala Sekolah Pinggir Papas 2, kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolsek dan Pak Danramil. Nanti beliau akan memerintahkan Babinsa Babin Kamtipmasnya untuk ngecek di lapangan ketika ada truk di jam sekolah untuk segera dipinggirkan, seperti itu akan dipinggirkan. Mengenai bantuan-bantuan itu Pak, ayo sudah nanti dirembuk lagi kapan. Semua yang ada di garam ini harus bertanggung jawab kan kayak gitu. Harus kita pikirkan pemecahannya kan seperti itu. Walaupun tidak penuh tapi paling tidak ada. Usulannya bagus juga Pak Edi, tempat sampah sempurna kan kayak gitu. Bisa ada apa-apa nanti. Dulu kan ada ya Pak ya. Bak sampahnya itu kemana sekarang? Sudah terrealisasi. Bak sampah yang ada di pinggir jalan yang dari PT Garam itu? Ada cuma tidak pengambatannya dari anunya. Yang itu Pak, yang dump truck itu masih kan operasional dump truck itu Pak. Itu yang tidak ada. Yang membiayai sampai ke TPA itu dari PT Garam. Nah, di situ kan karena kita tidak tahu loh ya kan seperti itu. Jadi masih terlanjut. Kayaknya terbengkalai. Dump trucknya ada ininya, enggak sampahnya. Yang di pinggir jalan itu kayaknya berserakan. Enggak sampahnya ada. Kalaupun ada mungkin bisa disampaikan berapa sekali atau berapa bulan sekali ngangkutnya. Ini kan kita tidak tahu. Sampahnya ada. Bak sampahnya ada di pinggir jalan itu, pengangkutannya ke TPA-nya. Dari pengambilan dari sana yang ada orang. Berarti koordinasi sama DLH nanti Pak. Nanti intinya seperti ini Pak. Saya hadir di tengah-tengah untuk supaya tidak ada kayak gini Pak. Jadi pesan pimpinan itu camat jangan cuma celingak-celingu, jangan cuma duduk-duduk di kantor kayak gitu. Jadi harus tahu apakah ke permasalahan warga ya dipaksa menjadi ini Pak camat itu Pak. Dipaksa menjadi Superman kan kayak gitu. Saya harus siap membantu, harus bisa mengatasi masalah tanpa masalah pegadaian. Camat mengatasi masalah banyak masalah. Sudah ya itu. Makanya
ketika nanti proses itu Pak, saya siap turun semua. Dipastikan saya siap turun tanpa ada, apalagi sudah terkoordinir nanti. Nah, paling tidak dari perwakilan itu juga ikut hadir nanti. Jadi memang keberadaan kita itu memang dibaca sudah sama masyarakat, kan seperti itu. Jadi sudah ketika ada omongan-omongan miring, ini loh aksi nyata kami, kan seperti itu. Aksi nyata seperti Pak Fajar selalu sampaikan, aksi nyata. Jadi harapannya semoga masalah ini dengan langkah awal ini menjadi amal jariah kita. Amin. Amal jariah kita untuk kemaslahatan umat, kan seperti itu Pak ya. Nah, untuk jangka panjang nanti kita bicara lebih lanjut lagi ya Pak ya. Sudah cukup. Mungkin nambah Nambah. karena lambat. Gue tunggu. Yang ditunggu. Yang kami hormati Pak Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan para stakeholder undangan yang ada. Mohon maaf karena kami terlambat karena ada acara sama Ketua TP3 Kabupaten, sekaligus juga koordinasi terkait jalan licin dan bangunan liar. Hari ini topiknya jalan licin. Perlu kita pahami bersama. Kita cari sebab akibat jalan licin. Satu, mungkin garam yang dimasukkan kemasan dalam karung itu masih dalam keadaan basah. Kedua, garam yang diangkut oleh kuli angkut ke jalan raya itu tidak ada tempat karena banyak bangunan liar yang di sampingnya, sehingga licin. Ini juga banyak memakan korban. Kalau memang ada korban yang mau class action, kami siap mendampingi pengacara secara gratis. Karena tadi itu juga disampaikan oleh tim TP3 itu bagian dari PU Bina Marga. Ketika itu dibiarkan terus terbangun di situ tanpa ada teguran dari pihak PU Bina Marga, sehingga ada korban-korban berikutnya yang sampai parah, bahkan nanti bisa ada yang meninggal. Ini kan sudah sebab akibatnya jelas. Jadi PU Bina Marga selama ini juga membiarkan bangunan liar yang ada di Karanganyar pinggir Papas dan sepanjang Marengan sampai ke Karanganyar. Tanahnya siapa ya? PU, itu PU. Tadi PU. Pinggir jalan, batas pinggir jalan timur itu punya PT Garam apa PU? PU. masih perlu penegasan dari Masih di sini. Kalau jalan Pak, sebau jalan itu masuk jalan kan? PU. Nah, itu kan ada sungai. Sungai itu sudah juga masuk PU. Itu kan irigasi sungai. Jadi punya undang-undang tersendiri dia. Ketika memang ini bangunan yang ada di samping itu juga mengganggu garamnya petani tidak punya tempat, ini kan penyebabnya sehingga terjadi jalan licin. Ini yang perlu digarisbawahi dan perlu direkomendasikan oleh Pak Camat kepada pihak terkait, dalam hal ini juga PU Bina Marga, juga mungkin perhubungan juga harus dilibatkan. Bagaimana cara membersihkan bangunan-bangunan itu yang tidak berizin? Ini masalah. Karena ketika bicara kepentingan masyarakat, tiap-tiap warga negara itu sama kepentingannya. Seperti itu. Ini membangun di sana ketika dibiarkan juga mengakibatkan kepada keselamatan orang banyak. Ini kan harus juga direkomendasikan dengan baik dan dikoordinasikan dengan PU Bina Marga. Bagaimana untuk cara membersihkan? Mungkin di sini juga ada mantan Pak Kasat Pol PP. Seperti apa teknisnya? Mungkin ini di sini juga sudah jadi direktur mungkin Pak. Jadi itu saja Pak Camat yang kami tadi koordinasikan seperti itu. Jadi ketika ada laporan kami siap untuk melaporkan secepatnya, dan apalagi juga Kepala Desa mendukung pihak TP3 siap untuk memprosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati
Kapolsek dan Ramil Kayangan, dan juga teman-teman dari PT Garam, teman-teman Garsindo, Budiono, dan Bapak Kepala Desa, dan teman-teman yang lain yang belum saya kenal. Perkenalkan Pak, nama saya Asbani, warga Pinggir Papas Pak. Mengenai jalan licin, karena barusan saya itu telat dan tergesa-gesa, saya hampir jatuh Pak barusan Pak. Ternyata meskipun masih sore hari, itu dampak dari jalan licin itu masih ada Pak. Nah makanya ini butuh gerak cepat. Saya apresiasi dengan Pak Camat dan Pak Eko selaku perwakilan dari Kapolsek Kaliangan. Beliau dua-duanya ini intent terus Pak ketika ada permasalahan problematika di masyarakat Pinggir Papas dan Karanganyar. Beliau ini hadir terus. Nggak tahu saya, luar biasa ini beliau Pak Camat dengan Pak Eko. Nah, maksud saya ini menjadi teladan Pak. Dengan adanya sinergi yang seperti ini, saya wanti-wanti terutama ke PT Garam karena memang lokasinya di sana Pak. Kalau memang ini sinergi ini katakanlah urunan 10 ribuan, katakanlah korporat dari Garindo itu 10, Budiono 10 ribu. Kalau bisa PT Garam itu 30 ribu Pak. Karena yang paling bertanggung jawab itu PT Garam. Dan mohon maaf kadang terutama Pak Awi ini agak kaku beliaunya ini komunikasinya. Kalau Mas Miftah ini masih bisa diajak komunikasi. Kalau di telepon selalu nggak ngangkat Pak Awi. Padahal beliau ini bagian aset. Mungkin ngalang-ngalain menteri Pak Awi. Ini belum masalah-masalah lain Pak mengenai PT Garam. Saya agak mangkel ketika kita telepon. Padahal maksud kita ini baik. Kita baik mau mengadu, mau bersinergi, mau membicarakan yang sekiranya itu ada kemanfaatan untuk masyarakat. Tapi lagi-lagi Pak Awi kadang menutup diri. Saya sering kali tidak diangkat Pak. Nggak tahu Pak Awi apa mungkin sibuk, apa Bu Mas sibuk. Saya mohon kepada Pak Awi jangan begitulah. Kita ini warga yang harusnya ia direspon dengan baik. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, masalah jalan licin ini segera gerak cepat Pak. Kalau bisa nanti malam sudah gerak ini. Karena dari argumentasi dari teman-teman ini sepakat untuk bersinergi dan segera bergerak. Ayo Pak selalu bergerak. Karena musim kemarau ini sudah mau habis Pak. Cuaca pancarobanya itu sudah menunjukkan mau hujan. Nah makanya mumpung masih musim kemarau ini ada, dan juga teman-teman dari Garindo, Budiono dan lain-lain ini masih menyerap dari garam dari petani di Pinggir Papas dan Karanganyar, ini segera diantisipasi Pak. Karena korbannya sudah hampir 40 orang. Ya. Bayangkan Pak, 40 orang. Ini tidak main-main, ini berkaitan dengan nyawa Pak. Kalau berkaitan dengan nyawa ini harus responsif. Baik stakeholder apapun, ayo Pak kita bantu sama-sama. Jangan lelet. Saya lagi-lagi apresiatif terhadap Pak Camat dengan Pak Eko ini. Responsif betul beliau ini. Dan juga harapan saya kepada pemimpin-pemimpin yang lain, contohlah beliau. Meskipun Pak Camat ini masih muda, wah energinya luar biasa ini Pak. Contohlah, nggak ada ewu pakai ewu, sok-sokan. Beliau ini membaur ke pemuda, ke masyarakat. Sampai tengah-tengah malam yang lain tidur, beliau gerilya, dampingin damkar. Yang lain masyarakat yang lain enak-enak tidur, pemimpin yang lain enak-enak tidur. Beliau bela-belain malam-malam sampai celananya itu dipikis-pikis itu Pak. Ya mungkin itu Pak dari saya selaku perwakilan dari warga. Segera gerak cepat. Terima kasih. Ada yang lupa Pak terkait yang PT Garam. Sebenarnya masalah jalan pemeliharaan kita pernah sudah difasilitasi di Polsek Pak. Mungkin ini masih ada. Dan masalah pemeliharaan jalan juga kemarin sudah Pak Kepala Desa ketiga-tiganya itu sudah menindaklanjuti. Tapi progresnya bagaimana sampai sekarang, terus kesinambungannya seperti apa sampai sekarang, putusnya di mana, kami juga harus mempertanyakan juga kepada PT Garam dan Pak Kepala Desa mumpung sama-sama hadir. Mungkin sudah di Pak Camat itu kemarin kita difasilitasi di Polsek oleh
kebetulan kita masih di LSM di Nusantara, Pak. Pak Kapolseknya masih Kapolseknya Pak Kapolseknya Pak Iwan Setia Budi. Nah, jadi Pak Kepala Desa itu sudah menindaklanjuti suratnya, mungkin bisa di cross check kembali Pak Awit dan Pak Mesta dari Kepala Desa terkait untuk kesinambungan perawatan jalan. Karena ada jalan lubang sampai sekarang lubang, masa sekelas PT Garam tidak bisa membeli yang namanya aspal dingin untuk nopoe, dalam artian untuk menambal. Kan sekelas PT Garam kan sangat tragis juga, ironis juga, ketika tidak bisa menambal jalan yang sudah bolong. Terima kasih Pak Camat. Tahu juga ya Pak, kesepakatan ini. Kebetulan saya sendiri pelakunya Pak, itu yang tanda tangan juga saya sendiri. Pak Kades juga. Pak Kades juga, ketiga-tiganya mereka pinggir Papas dan Karanganyar. Camatnya masih Pak Bahri, camatnya Pak Bahri. Yang dari PT Garam kemarin Pak ini Sunarto, Suwandi dan Pak Mojo. Ada tak pensiun kapti lah jadi. Boleh enggak. Iya. Jadi tidak apa-apa. Itu sambil dilacak Pak ya. Kan masalah perawatan jalan. Perawatan jalan itu dampak karena adanya penghadangan dulu Pak ya. Iya. Truk-truk yang dihadang supaya tidak bisa lewat. Sekarang kan tidak ada tutup lagi Pak. Sudah tidak Tidak tutup. ditutup. Tidak portal. Banyak pergelucuran juga. Truk-truk juga. Oh gitu. Nah, berarti semua masalah itu juga perlu duduk bareng nanti sama semua perusahaan itu Pak. Karena sekarang garam yang dari petani bukan cuma ke PT Garam aja masalahnya, juga ke Garsindo, ke mana semua. Jadi Di rapat. Di Binamarga kita kan ya jalan desa yang Jadi apanya? yang kalau masalah jalannya Pak, jalan. Tapi Kalau jalan itu jalan kabupaten. kepedulian Jalan kabupaten. Jalan kabupaten berarti Bina Marga. Itu jalan kabupaten kan? Sepanjang jalan dari Marengo sama pinggir Papas jalan kabupaten. perawatan bolong-bolongnya saja, bukan disuruh buat bagus semua. Maksudnya perawatan tambal sulamnya asbuton kan kayak gitu, yang bolong-bolong. Sebolong-bolong paling yang parah di Marengan Laut gitu. Karena Marengan Laut karena adanya ini pasang surutnya air itu tiap ini. Jadi seperti ini supaya bisa bantu. Jadi usul dari Pak Herman itu sudah saya sampaikan ke Pak Miftah biar dipelajari lagi. Masalah penyiraman besok malam itu sudah ada giliran pertama sudah Pak. Malam ini, nah itu sekali lagi saya mau tanya kekuatan damkar dulu. Sanggup enggak buat kalau harus langsung, paling tidak berarti kalau cuma 4 ya satu desa dulu di Belini Dukale Pak. Ya ini Pak. Damkar itu kan ada 4, memang satu sakit sudah sembuh, ya kan? Ada 3 dan 2 sakit. Nah, tapi nggak bisa nyemprot. Nanti kalau ini nyemprot habis ini ngisi, ini lari kan untungnya kan ada, nanti ambil di kali Marengan untuk airnya. Tidak apa bisa. Bisa, nggak apa-apa. Tidak rusak mesinnya ada Pak. Airnya kecil Pak. Kecil ya. Sudah Pak. Tidak apa, kalau air itu kan langsung dari PDAM biasanya kan. Bisa dari PDAM. Kadang dari PDAM kalau bukan untuk pembakaran itu Beli. ya. Jadi kalau masalah 20.000 atau 160 satu kali. 160 per itu kan 4.000 liter. Makanya nanti malam saya coba bicara sama kami damkarnya seperti apa teknisnya, nanti kami sampaikan yang seperti itu. Nomor-nomor perwakilan yang hadir di sini sudah saya punya kan seperti itu Pak. Nanti saya sampaikan seperti itu. Jadi
Jadi harapannya besok malam ini sudah terlaksana. Dimulai titik-titiknya nanti paling tidak kalau langsung seluruh desa sepanjang jalan itu tidak mungkin kan kayak gitu. Iya, Titik-titik vitalnya kan seperti yang kemarin-kemarin waktu saya turun, titik-titik vitalnya di mana aja yang memang harus dilakukan ditembak masalahnya Pak. Kalau Pak Ustaz, kalau tidak ditembak tidak ikut. Kalau cuma jual disiram biasa itu tidak ikut endapan-endapan. Tapi ketika kita pakai nozzle P3 damkar pakai damkar itu ngikut langsung. Langsung ikut. Jadi mungkin itu rapat hari ini kami cukupi disepakati bahwa nanti penyiraman akan dilaksanakan secara bergiliran dari semua stakeholder yang mengenai garam ini. Untuk masalah lain akan dibicarakan lebih lanjut seperti itu ya. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan baik tempat suguhan dan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mana beda siapa? Sama ada. Jadwal lagi Pak Fajar. Ini jadwal lagi. Nah. Benar. Mungkin aku dah malam pergi kalau boleh saya rabu.